Hai, kembali lagi sama aku di La Hermit. Dan sebelum memulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan tema hari ini adalah tentang isi hati dia. Dianya ini bisa siapa aja ya. Siapapun yang kamu pikirkan, oke? Okay? Tapi ya pikirkannya juga yang logis dong. Masa iya kamu mikirin 2D doang sih? Ya paling enggak ada lah wujudnya di dunia nyata. Tapi ya juga jangan berpikir bahwa sosok itu yang memang susah digapai. Maksudnya yang memang adalah sosok yang benar-benar kamu tahu gitu. Dan sekali lagi aku ingin bilangin kalau ini adalah general reading. Jadi kalau misalnya ada yang nggak resonate atau kurang cocok, aku minta maaf ya karena mungkin itu bukan buat kamu pesannya. Bisa jadi di video selanjutnya atau memang cari video lain yang memang lebih resonate buat kamu. Seperti biasa nih ada 3 kristal pilihan. Yang satu ada Lemurian, sama nih kayak pajangan aku. Dan yang kedua ada Pirit, ini juga si Pirit. Dan yang ketiga ada Smoky Quartz. Kalian bebas pilih yang mana aja ya, pilih 2, pilih 1, pilih 3-tiganya pun boleh. Aku kasih waktu ya, 5 detik untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu untuk Pirit dan Smoky Quartz-nya. Oke, hai pemilih Lemurian. Ini batu dan bacaan kalian ya. Oke. Kita kocok dulu. Tentang isi hati dia. Isi hatinya tuh tentang apa sih? Ada nggak sih yang berhubungan sama kamu? Oke, ada Ten of Swords. Oke. Ada The Empress. Buset, ada 4. Sabar Tondo. Tentang isi hatinya. Oke, ada 4 ya. Tentang isi hatinya nih. Kita baca ya satu-satu. Oke. Ten of Swords. Isi hatinya ada nggak sih tentang kamu? Jadi yang aku lihat, ini orang juga isi hatinya itu kayak ragu sih sama kamu juga. Dia lagi mencoba mendekati kamu, tapi dia ragu karena dia sendiri merasa kamu masih agak sulit untuk digapai. Jadi dia lebih milih untuk memendam perasaan dia aja di tengah-tengah hubungan kalian. Ya bisa jadi seseorang ini bisa teman kerja, teman sekolah, teman kantor, atau teman main juga sih. Si dia ini sebenarnya memang menginginkan kamu, tapi dia ini orangnya mungkin karena introvert kali ya, jadi belum berani untuk apa sih namanya, untuk mengutarakan perasaan. Jadi dia hanya bisa kasih kode doang, kasih kode. Terus sama Five of Cups nih, dia juga cemburu sih kalau misalnya ada orang yang deket gitu sama kamu. Kenapa dia cemburu? Karena dia merasa kamu itu adalah milik dia, tapi belum bisa dicapai juga gitu. Dia bingung.
Oke, lanjut. Sorry tadi ada yang telepon, jadi aku ngangkat telepon dulu ya. Sama ini Six of Cups. Ya, pada intinya dia itu pingin kamu itu jadi pasangannya. So, dari sini ya bisa kita lihat bahwa sosok ini isi hatinya tuh dia menginginkan kamu, tapi dia belum berani mengutarakan perasaan itu. Mungkin karena kepentok kepentok kayak kehalang oleh status ya, entah statusnya nggak sama, entah maaf beda keyakinan, atau karena kamu menganggap bahwa kamu memperlakukan orang itu sama gitu loh, semuanya sama, jadi nggak ada yang dibeda-bedain. Dan dia juga tetap pengen kamu tuh kayak gambaran masa depan dia pingin bersama-sama kamu terus. Dan dia juga cemburu kalau misalnya kamu lihat memperlakukan yang lain lebih wah dibanding dia. Dia itu pengennya kamu, tapi gengsi juga karena mungkin dia pernah gitu ya menyakiti kamu, jadinya dia gengsi dan nggak mau ngutarain perasaan. Pokoknya tuh pengennya tuh dia tuh dikejar dulu gitu sama kamu. Kita buka ya oracle-nya. Kita buka oracle-nya. Oke, ada flight sama environment. Pesan untuk kalian, kamu dan dia. Memang harus ada salah satu yang menanyakan sih kepastiannya hubungan kalian itu kayak gimana. Jangan berharap salah satu doang yang akan nembak. Padahal sebenarnya tuh kalian saling suka, cuman yang satu gengsi, terus yang kalian di sini tuh berharap cuma nunggu aja dia mau nembak. Padahal sebenarnya ya harus balance gitu. Harus salah satu tuh ada yang terbang menuju ke sana dan menggapai hatinya dia. Gitu sih. Ini kok begini. Terus sama environment juga aku lihatnya tuh dia kalau misalnya jadi sama kamu itu benar-benar merasa bahwa dunia dia itu sudah digenggam, salah satunya adalah kamu. Jadi untuk kesimpulannya adalah kalau memang kalian juga suka, udah ngomong duluan aja, nggak perlu gengsi, karena yang satu juga gengsi. Kalau sama-sama gengsi, mana tahu perasaan selanjutnya, ya kan? Kalau misalnya gengsi, kita nggak tahu apa isi hati orang. Kalau misalnya kita sombong, merasa paling benar, kita juga nggak tahu apa isi hati orang tersebut. Apakah benar-benar suka atau cuman temen aja. Tapi yang aku lihat di sini sih, iya suka. Suka, cuman kehalang, entah dia merasa dia itu menyakiti kamu dulunya, jadi dia gengsi buat balikan lagi, atau bener-bener mengutarakan perasaan ke kamu. Oke, aku rasa itu dulu ya untuk file nomor 1. Pada intinya tuh yang satu gengsi, dia tuh gengsi mau ngutarain cinta ke kamu, mau ngutarain perasaan dia ke kamu, karena dia merasa tuh udah pernah melakukan kesalahan ke kamu, sama kamunya juga sekarang kan memang bagi dia tuh kayak udah glow up gitu, udah glow up, jadi susah untuk dibilangin, susah untuk digapai gitu kira-kira. Oke ya, aku mau lanjut ya ke pemilihan file nomor 2. Hai Pirit, hai Pirit, ini adalah bacaan kalian tentang isi hati dia. Apa sih yang dia inginkan atau isi hatinya kepada kamu? Ada the High Priestess, ada the Magician, ada the Fool, kok urutan begini. Oke, sama satu lagi deh.
ada Nine of Cups. Oke, ini berhubungan dengan perasaan semua ternyata. Mari kita lihat. Dia sedang ragu dengan keputusannya. Aku nggak tahu ini keputusan apa ya, tapi pokoknya tuh dia ragu. Di pikirannya dia tuh ragu. Apakah aku harus benar-benar melanjutkan hubungan ini atau enggak? Ini kayaknya yang memilih Spirit, ada kemungkinan sih lagi tahap PDKT atau jadian sih. Dia tuh kayak dibikin ragu gitu. Ragu dalam pikirannya sendiri. Bingung dia mau lanjut, ada hal yang nggak pengen terjadi gitu, nggak lanjut takut dia nyesel gitu kira-kira. Karena di sini dia juga berpikir bahwa ya hampir mirip ya sama file nomor 1. Dia berpikir bahwa dia itu sudah sudah melakukan segala cara gitu, tapi dia belum bisa mendapatkan hati kamu. Dia bingung mau cara apa lagi sih supaya aku bisa mendapatkan hati kamu gitu. Dan pada akhirnya dia malah agak melakukan tindakan bodoh sih, atau tindakan yang saya bilang mohon maaf nih agak on gitu. Dia kayak malah ngejar-ngejar kamu atau ngejar-ngejar orang lain supaya kamu tuh cemburu gitu. Tapi pada akhirnya mungkin aja kamu malah ilfil dan malah bikin kamu ngejauh. Makanya itu sangat disayangkan kalau memang dia beneran jadi bikin kamu cemburu dalam mendekati dengan mendekati orang lain. Sama nih yang terakhir untuk kartunya Nine of Cups. Ya lagi-lagi itu cuman harapan dia. Kalau dia itu merasa dibutuhkan sama kamu. Agak mirip banget sama nomor 1 nih, kayak lanjutannya pemilih file nomor 1 sama nomor 2 tuh kayak kisah lanjutan gitu. Oke, jadi aku bisa simpulkan bahwa dia itu ragu untuk melanjutkan hubungannya sama kamu. Atau enggak, karena dia merasa gue udah melakukan nih segala cara, kok masih tetap ya dia itu nggak peka sama gue. Dan dia berusaha untuk mencoba bahwa dengan dia PDKT ke orang lain, kamu itu malah berharap ngejar dia gitu, cegah dia untuk PDKT sama orang lain. Dia harapannya tuh kayak gitu, harapannya ya. Dan yang terakhir juga ini, dia merasa bahwa dia itu pantas buat kamu. Ya mungkin bener dia itu pantas untuk kamu ya. Cuman yang jadi masalah di sini adalah itu hanya khayalan dia belaka. Kalau kamunya masih belum srek sama dia ya tentu nggak akan bisa sih. Ini yang aku lihat orangnya memang keras kepala juga sih. Pokoknya tuh kayak orang ini kalau nggak mau kamu, itu dia nggak akan mau gitu. Bukan nggak mau kamu sih. Orang ini, sorry beribet. Orang ini adalah sosok atau orang yang memang maunya itu cuman kamu. Kalau bukan kamu, dia nggak mau. Makanya dia melakukan segala cara supaya kamu, lirik aku dong. Lihat gue dong, gue ada di sini loh buat lu. Gue tuh ada buat lu ketika lu ngebutuhin sesuatu. Tapi di sisi lain juga dia ragu, kok udah ngelakuin segala cara tapi nyatanya malah kamu tetap cuek bebek aja. Mungkin entah kamu nggak peka atau dianya yang memang kayak GR gitu kalau dia itu dibutuhkan. So kita lihat ya. Kan ada Sprout. Sama Winter. Oke, ada Sprout sama Winter. Kok Sprout sih? Oke, Sprout di sini ya. Aku lihatnya ya memang dia itu akhir-akhir ini agak pasif sih. Karena barangkali dia memang menunggu kamu.
Kok agak mirip-mirip semua nih file 1 sama file 2. Apakah kalian ada yang memilih file lebih dari satu? Ya, dia berharap tuh kalau kamu tuh balik gitu ke dia. Pokoknya tuh dia udah effort kan supaya usaha dia nggak sia-sia. Makanya dia pengen tuh kamu balik gitu ke dia. Atau benar-benar lirik dia lah. Padahal sebenarnya dia juga harus berusaha lebih keras lagi untuk memikat hati kamu yang memang sudah banyak terluka. Dia juga nggak nyadar ya kalau diri dia tuh sebenarnya merasa sok cool gitu, padahal mah sebenarnya enggak, dia tuh nggak cool sama sekali, lebih ke kayak dia merasa menjadi cowok misterius dan cool. Jadi cowok misterius dan cool buat mendapatkan kamu, tapi sebenarnya jadi kering sih, jadi kering banget, jadi kayak iya jayus jadi akhirnya kan. Oke, kita langsung kesimpulan aja ya. Jadi dia ragu, isi hatinya tuh ragu mau melanjutkan apa enggak, padahal tuh udah melakukan apapun. Sampai dia kepikiran apa gua deketin cewek lain ya, supaya dia tuh cewek atau cowok lain ya, supaya dia tuh cemburu gitu. Supaya dia tuh cemburu nanti lirik gua, dan gua itu tuh udah loh, udah memenuhi semua kebutuhan lu. Kenapa sih lu nggak pernah mau lihat gue yang selalu ada buat lu? Nah, itulah sifat agak kurang baik dia tuh dalam hatinya. Berpikir bahwa dengan cara mendekati orang lain, kamu akan cemburu. Ya, belum tentu kan. Sama di sini ada Sprout dan Winter. Jadi dia kayak menunggu aja lah. Sebenarnya tuh dia kayak lagi menunggu kamu untuk melirik dia, berharap tuh dia itu seperti pangeran kuda putih atau your savior atau penyelamat kamu. Padahal mah sebenarnya jauh dari kata savior. Aku tidak menjelekkan dia, si sosok itu ya, atau orang itu. Tapi memang dia merasa sok misterius, padahal mah sebenarnya lebih ke jayus. Misterius enggak, jayus iya. Oke, aku rasa itu dulu ya. Yo, halo pemilih Smoky Quartz. Ini bacaan kalian ya. Tentang isi hatinya. Seperti apakah isi hatinya? Seperti apakah isi hatinya? Ush. Wow, Three of Swords. Oke. The Emperor. Eight of Cups dan Knave of Cups. Three of Swords. Bila cinta tak terbalas, maka hancurlah hatiku. Ya itu pikiran dia. Entah kenapa tiba-tiba langsung terdengar lagunya Drive. Yang mana tapi ya judulnya, tapi saya ingat itu liriknya ada yang kayak gitu ya. Jadi pokoknya gini, dia merasa perasaannya itu atau isi hatinya itu bilang perasaan dia itu tidak terbalas oleh kamu. Karena kamu sendiri kan memang lagi fokus healing ya, healing untuk trauma kamu. Jadi ketika dideketin orang, kamu tanpa sadar malah bikin dia bertepuk sebelah tangan. It's okay, nggak apa-apa. Itu bukan salah kamu kok. Memang dianya aja yang belum mengerti sepenuhnya diri kamu. Yang akunya udah kenal, tapi ternyata malah belum mengerti sama sekali. Lihatnya cuma sekilas-sekilas doang. Sama di Eight of Cups, dia juga berpikir bahwa kamu itu lebih cocok
ke dia doang gitu dibanding yang lain. Dia pengen gitu ngejebak kamu. Ngejebak dalam artian di sini bukan secara negatif ya, tapi lebih kayak terjebak supaya kamu tuh lirik dia aja. Dia menghayal kayak gitu. Ini memang agak serem sih. Kalau dibilang baik ya iya, tapi kurang baik juga di satu sisi juga iya. Dia kayak mulai memikirkan tindakan-tindakan aneh gitu supaya kamu tuh tetap ke dia. Dan kalau aku bilang ya hati-hati. Jangan mudah terpengaruh gitu. Jangan mudah terpengaruh oleh kisah-kisah dia atau bikin kamu kasihan banget sama dia. Seolah-olah tuh bahwa kalian itu adalah sosok yang ditakdirkan bersama. Padahal ya, kalau memang dia berbesar hati atau dia itu menerima, dia tidak akan sakit hati ketika kamu mungkin tanpa sengaja menolak dia. Tanpa sengaja menolak dia, kan? Itu sih. Oke, jadi pada intinya dia merasa bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena kamunya sendiri juga kan masih berusaha healing kan. Berusaha healing dari trauma, depresi, atau hal-hal yang kurang baik dan tidak diperlukan dalam hidup kamu. Dia sebenarnya ya orangnya atau sosoknya memang ingin bantu kamu, tapi caranya salah gitu. Dia juga berpikir untuk kepentingan sendiri doang, bukan kamu aja gitu. Dia berpikir bahwa mendekati kamu adalah kepentingan dia sendiri. Tujuannya tuh untuk kepentingan sendiri, bukan benar-benar tulus ngebantu kamu. Jadi hati-hati aja dengan orang atau sosok yang kayak gini ya, soalnya serem sih. Kalau cintanya nggak dibales, kalau chatnya nggak dibales, itu dia langsung berpikir yang aneh-aneh, mau coba nyerang lah, inilah, itulah. Entah nyerang secara apa, I don't know. Tapi ya hati-hati aja. Dan ituin perlindungan, kan ada afeksi kan di sini. Ada wah. Oke. Oke ya. Dia itu ya, dia berusaha untuk dia ini berusaha untuk apa ya, memelet. Masa melet sih, masa mempelet kamu sih ya. Pokoknya dia tuh lagi berusaha untuk cari jalan yang lain gitu, jalan pintas gitu, supaya kamu tetap dibikin deketnya sama dia, atau mohon maaf nih nggak bisa nikah sama orang gitu karena dibikin sama dia. Jadi tolong hati-hati aja. Mungkin juga kamu kan nggak sengaja nolak dia kan, tapi bagi dia itu adalah penghinaan besar. Ini kok kayak agak magic ini sama Wild ya. Dan dia mungkin memakai sosok yang memang bikin kamu tuh susah untuk mendapatkan orang atau sosok yang lebih baik daripada dia. Jadi kalau saran saya, hati-hati aja dengan orang yang kayak gini. Coba deh kamu mikir, pernah nggak kamu tuh nolak orang secara nggak sengaja, khususnya lawan jenis. Takutnya dia itu kayak gitu. Aku bukannya Susan ya, tapi yang aku lihat gitu, dia merasa terhina karena kamu nolak. Dia merasa terhina karena kamu nolak, padahal kamu juga sebenarnya lagi berusaha sembuh dari trauma kamu. Terus dia juga berpikir bahwa gimana ya caranya supaya kamu tuh kejebak gitu, kejebak permainan dia. Jadi dia berusaha untuk dikasihani dirinya gitu oleh kamu supaya kamu tuh merasa kasihan. Tapi sebenarnya dia juga sedang mencari jalan pintas. Jalan pintas yang mungkin saja loh kurang baik. Dan sifatnya ini juga sosoknya sifatnya liar sih. Liar yang memang susah ditangani. Susah juga
dicegah kalau memang yang mencegah itu kurang ahli. Jadi saran saya sih perbanyak barrier keimanan juga supaya kalian nggak kejebak dengan tipu muslihatnya dia. Oke, aku rasa itu dulu untuk pemilih Smoky Quartz. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa hubungi IG ya di layar.